Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Chandra Devi Rusadi dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 dengan NIM 2411028. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku Aswaja 1 yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, jelaskan secara singkat perbedaan Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Islam pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut dikontrol oleh wahyu. Apabila terdapat kejadian yang salah, maka wahyu akan turun mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Wujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat benar-benar memberikan dampak sangat positif bagi mereka. Bahkan siapapun yang berada di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik mukmin maupun kafir, semuanya merasakan dampak baiknya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menjelaskan masalah agama saja, akan tetapi keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah manusia berdasarkan janji Allah juga menjadikan sebab tidak diturunkannya azab Allah di tengah-tengah mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang memiliki arti, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di antara mereka. Islam periode sahabat. Yang pertama, periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Selama kurang lebih 23 tahun mengajarkan Islam kepada para sahabat, pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Setelah kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu persatu problem mulai bermunculan. Mulai dari problem siapa pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, murtadnya sebagian suku seperti Bani Hawasin, Bani Amir, dan Bani Salim. Munculnya nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dan Tulaihah, hingga problem pembangkangan sebagian suku tidak mau membayar zakat. Problem pertama yang dialami umat Islam adalah terkait khalifah atau pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga agama dan dunia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, para sahabat berkumpul di sebuah tempat yang dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Pada mulanya, para sahabat tidak satu suara dalam penentuan pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum akhirnya mereka semuanya bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Pada awalnya, sekelompok kaum Ansor di bawah pimpinan Sa'ad bin Ubadah dari suku Hajrat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih khalifah, pemimpin pengganti Nabi. Mendengar hal ini, kaum Muhajirin datang. Ke Saqifah di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah melewati perdebatan cukup sengit, di mana kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an sebagai calon dan kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an atau Umar bin Khattab radhiyallahu an, akhirnya semua sepakat mengangkat sahabat yang paling utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah. Yang kedua, periode Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kekhalifahan diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab, sama seperti era Abu Bakar, umat Islam masih cenderung kondusif dan belum ada perpecahan yang tampak. Umat Islam mulai tampak terpecah sepeninggalan Umar bin Khattab.
Sepeninggalan beliau, pintu fitnah mulai benar-benar terbuka. Terbukanya pintu fitnah setelah kewafatan Umar ini pernah diisyarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah Al-Yamani. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa suatu ketika Umar bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah?" Lalu, di antara para sahabat ada yang menjelaskan, fitnah seorang yang dapat dilebur dosanya dengan sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu Umar berkata, "Bukan fitnah seperti itu yang aku tanyakan. Akan tetapi, fitnah yang sangat dahsyat sebagaimana dahsyatnya gelombang air laut." Maka berkatalah Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada masalah atas dirimu. Antara dirimu dan fitnah yang engkau maksud itu ada pintu yang tertutup." Umar bertanya, "Apakah pintu itu akan terbuka ataukah ia akan terpecah?" Hudzaifah berkata, "Tidak, akan tetapi ia akan terpecah." Umar berkata, "Jika demikian, maka ia tidak akan tertutup lagi." Mereka, para rawi dari Hudzaifah bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Umar mengetahui pintu itu?" Hudzaifah berkata, "Umar sangat mengetahuinya sebagaimana ia mengetahui bahwasanya setelah siang adalah malam." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar terjadi setelah meninggalnya Umar bin Khattab dengan cara ditikam ketika sholat oleh seorang Majusi. Disinilah masalah demi masalah mulai dihadapi umat Islam. Yang ketiga, periode Utsman bin Affan radhiyallahu an. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal, maka kekhalifahan diteruskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pada awal beliau menjabat sebagai khalifah, kondisi umat Islam masih kondusif dan baik-baik saja. Namun, pada tahun-tahun terakhir kekhalifahan beliau mengalami banyak masalah. Di antaranya adalah banyaknya umat Islam yang hampir bunuh-membunuh disebabkan oleh perbedaan qiraat atau cara baca Al-Quran. Oleh sebab itu, di tahun-tahun terakhirnya, Utsman disibukkan dengan menulis ulang Al-Quran ke dalam satu mushaf. Kesibukan Utsman dalam kodifikasi Al-Quran ini menjadikan beliau tidak dapat mengawasi pemerintahan secara maksimal seperti sebelumnya, hingga banyak yang tidak puas atas pemerintahan beliau. Puncaknya, orang-orang yang tidak puas terhadap kepemimpinan Utsman mengadakan demonstrasi besar-besaran di depan rumah Utsman, hingga pada akhirnya beliau pun terbunuh dengan salah satu pendemo tersebut. Yang keempat, periode Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tidak lama setelah pengepungan rumah Utsman radhiyallahu an, beliau meninggal dunia sebab terbunuh oleh salah seorang atau beberapa pengepung yang hingga kini tidak diketahui siapa pembunuhnya itu. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an wafat, kekhalifahan diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di masa Ali, problematika politik semakin menjadi-jadi. Beberapa sahabat seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an tidak puas terhadap kinerja Khalifah Ali yang tidak segera menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya, dari ketidakcocokan ini tercetuslah peperangan antara Sayyidah Aisyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal. Dan terjadi perang antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Siffin, sebab peperangan ini terjadi di lembah Siffin. Di tengah-tengah terjadinya Perang Siffin, untuk meminimalisir korban,
kelompok Ali dan Muawiyah sepakat untuk bertahkim. Tahkim adalah bentuk peradilan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dan dimediasi oleh hakim yang telah mereka pilih sendiri. Dalam tahkim tersebut, pihak Ali memilih Abu Musa al-Asy'ari sebagai muhakam, sedangkan pihak Muawiyah memilih Amr bin al-As sebagai muhakam. Kedua orang ini akhirnya berunding mencari titik-titik kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berperang. Dari tahkim ini diputuskan banyak hal yang diantaranya adalah Ali berkenan menghapus gelar Amirul Mukminin yang disandarkan kepadanya, yang mana hal-hal ini akan menimbulkan polemik baru, yaitu munculnya kelompok Khawarij yang menganggap Ali telah keluar dari Islam, sebab tidak berhukum dengan hukum Allah. Untuk soal yang kedua, bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Generasi sahabat adalah generasi terbaik umat Islam. Apabila Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, maka Allah pilihkan orang-orang terbaik untuk menjadi sahabat beliau. Lalu, bagaimana kita bersikap dalam menanggapi konflik sahabat? Sikap kita adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan berkata dalam Zubatnya. Segala konflik yang terjadi di antara para sahabat, kita wajib diam, tidak boleh memvonis buruk mereka, bahkan kita tetapkan pahala ijtihad bagi mereka. Yakni apabila ijtihad mereka benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ijtihad mereka salah, maka mereka mendapatkan 1 pahala. Pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa para sahabat, terlebih Utsman bin Affan, Aisyah Ummul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu adalah ahli ijtihad semuanya, sehingga mereka mendapatkan pahala semua dan tidak satupun dari mereka yang gugur keadilannya, sebab peperangan yang mereka lakukan wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi SAW dan para sahabat sangat penting. Kajian tentang Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sangat penting karena dapat menjadikan pedoman dalam menjalankan ibadah, berinteraksi dengan sesama, dan berjuang dalam menyebarkan agama Islam. Juga dapat menunjukkan bagaimana Rasulullah mengkader para sahabatnya dan menjelaskan bagaimana Islam membawa kemajuan peradaban dan bagaimana para sahabat berperan dalam mewariskan hadis dan sunnah. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.